Sahabat Bicara, selamat hari ulang tahun untuk kota kita Jakarta tentunya yang ke-496. Dan di sini masih dalam semarak memperingati hari lahirnya kota Jakarta yang ke-496. Ada karya anak Jakarta nih di sini ya. Salah satunya ada di bisnis clothing line mengenai pakaian yang sudah berdiri dari tahun 2016. Lebih lengkapnya akan kita bahas sesaat lagi bersama Encing Hijrah. Siap. Selamat datang, Encing. Halo kakak, terima kasih, senang bisa datang siang hari ini. Terima kasih. Aku juga terima kasih jauh-jauh dari Bojonggede gitu. Bojonggede kemari ke Jakarta Iya, ya, betul ngobrolin banget. tentang hari ulang tahun Jakarta yang ke-496 dan juga karyanya nih dia ada yang namanya Becus Apparel. Gimana nyebutinnya tuh, Cing? Nyebutnya Gimana Nyebutnya tuh? sih sesuai dengan lidah masing-masing aja Ya. Kalau kita ya becus aja sih sebenarnya. Becus aja ya. gitu ya. Ini sebelum lebih lanjut mungkin bisa di spill sedikit, Becus itu adalah Sebenarnya kalau untuk secara bisnisnya Becus Apparel itu kan adalah memang brand yang di dalam itu ada baju, ada sepatu, ada kaos, ada baju, ada celana, terus juga ada topi, tote gitu. bag juga. Ada tote bag juga, ada sling bag, Oke. gitu. Jadi emang fashion yang anak muda gitu ya, Cing ya? Oke. Kalau secara artinya becus tuh sebenarnya kan kalau untuk dialek sehari-hari tuh becus tuh sering dipakai tuh nggak becus loh gitu. Kagak kan. becus gitu Kagak ya. becus loh, konotasinya selalu nggak bisa gitu kan. Makanya diambil sama dari Bang Said itu becus itu biar jadi ini bisa loh gitu. Oke. Becus nih bisa nih gitu. Oke. Tadi sempat keletuk ya Bang Said, dan Bang Said ini merupakan foundernya ya, namun berhalangan hadir nampaknya. Jadi sama aja lah kita ngobrol dengan bisnis developmentnya dari Becus Apparel ini. Siap. Encing Hijrah. Oke. Katanya dipanggil Encing aja gitu. Baiklah kalau begitu. Cing, tadi bicara tentang Becus juga udah berdiri sejak 2016. Siap. Berarti Cing Hijrah ini sudah menemani, apakah termasuk orang yang nemenin si Bang Said ini dari berdirinya si Becus Apparel ini? Kebetulan memang saya tidak ya. Oh. Jadi kebetulan kenal dari Becus itu 2018. Oke. Itu karena persijaan waktu itu kan. Iya. Terus di DM sama Bang Said disuruh main gitu. Karena waktu itu saya away ke Serui gitu kan. Jadi di DM datang terus ngobrol kok nyambung gitu. Karena dulu juga pernah di clothing, pernah pengen punya, terus di challenge sama temen. Jakarta tuh bukan kota wisata lagi gitu kan. Jadi nggak bakal ada orang yang datang terus beli oleh-oleh merchandise gitu kan. Saat itu memang karena pengalamannya belum banyak, jadi kayak ya udah angin lalu aja. Nah 2018 nih kayak ketemu, oh ternyata ini yang gue cari selama ini gitu kan. Dan memang karena guanya juga senang banget jalan gitu kan. Dulu pengen banget tuh naik gunung pakai pangsi gitu kan. Pangsi, siap. Karena biar menunjukkan identitas kita dari Jakarta gitu. Golok ke sekalian, Cing. Pengennya gitu. Jadi kalau ada kambing kan tebas gitu Tebas, kan. Ya, Terus akhirnya ya ngerasa bahwa Becus itu ternyata identitasnya anak-anak Jakarta kalau kemana-mana. Jadi lo nggak perlu bilang lo dari mana ketika lo pakai baju Becus, oh lo anak Jakarta ya. Gitu. Dengan tagline-nya atau slogannya dari Becus ialah Bangga Betawi. Bangga Betawi. Dan konon katanya itu udah dihakikan kah? Kalau untuk Bangga Betawinya belum, tapi kalau untuk secara aset digitalnya Becus itu udah. Secara brand namanya ya dan logonya tuh udah. Wow. Tadi juga sempat mention tentang Jackmania gitu ya. Kalau nggak salah denger nih ya, Bang Said itu sayang banget nggak bisa ngobrol, tapi semoga tanpa mengurangi rasa ini, tapi salam hormat Bang Said. Dulu tuh awalnya Becus ini memang mau formatnya hanya di kata-kata aja gitu ya Bang. Ya, betul. Desainnya hanya mau dikata aja. Terus sekarang seiringnya berjalan waktu beralih ke Jackmania juga. Jadi awalnya itu jadi memang mau jadi produk oleh-oleh karena Bang Saidnya itu memang ada di digital kreatif. Dia merasa bahwa apa yang ada di kepalanya itu bisa diejawantakan ke dalam kaos gitu. Dia bisa jualan ke situ sambil dia melestarikan kata-kata yang udah lama hilang di Betawi gitu kan. Iya bener. Ternyata setahun berjalan itu jangankan untung gitu, yang ada boncos terus gitu ya, kan. Katanya. Terus tiba-tiba si Bang Said ini dapat kesempatan di J-Cloth, terus dia bikin desain-desain yang simple, terus dia akhirnya kan ngobrol tuh sama teman-teman yang lain kan. Oh ternyata culture-nya streetwear tuh di Jakarta tuh seperti ini ya. Teman-teman tuh lebih sukanya seperti ini. Nah dari situlah segmennya tuh berubah gitu. Dan ternyata
diterima pasar banget gitu. Dan juga sempat ngelihat kalau misalkan Bali punya oleh-olehnya tersendiri gitu kan, betul, Jogja betul. punya oleh-oleh tersendiri, Jakarta nih pengen punya ini namanya becus ini Iya, bersama iya, teman-teman. iya. Dan juga harus memiliki background skill desain juga akhirnya dituangkan ini. Cing, Siap. mengenai nih ya becus dan dalam rangka ulang tahun Jakarta, ini ada korelasinya atau ada becus menyambut ulang tahun Jakarta gimana, Cing? Kita tuh menyambutnya penuh dengan hikmat ya, Oke. kebetulan. Mantap. Udah gitu juga sebelum aku mau ngasih tahu juga nih, becus itu juga bukan hanya dari konotasi dari bahasa Betawi juga sebenarnya. Becus itu ada kepanjangannya tuh. Oh iya, kepanjangan becus. Becus itu Betawi culture zest. Oh, jazz. Zest. Apa sih? Zest. Z-E-S-T gitu. Oke. Jadi semangat berbudaya Betawi lah gitu. Udah gitu karena kita sekarang ada dalam Gaski Compound gitu kan. Terus kita mau mencari silang market yang lebih besar lagi, makanya kita sekarang bekerja sama dengan namanya Habibi. Ya, itu seniman di Bekasi. Kita bikin HUT Jakarta nanti yang bakal launching di tanggal 25 di Warung Jati toko kita. Wow. Gitu. Tanggal 25 akan ada launching bersama dengan seniman Iya, dari Bekasi, si Habibi itu di Warung Jati. di Warung Jati Yang nomor mana? 28. Warung Jati nomor 28, store-nya si Becus ini. Ya, Betul, store di barunya. Gaski Compound. Jadi Gaski ada Compound. kopi, ada nyuci Q, ada vape Q di sana. Jadi nggak cuman datang beli baju, tapi kita bisa ngobrol apapun dengan disitulah. Banyak pokoknya. Banyak hal genrenya yang ya. bisa kita kerjain lah di sana. Instagramnya Becus tuh apa, Bang? Becus_apparel. Ah, ya di Instagramnya itu kalau sahabat bicara lihat ya ada video terbaru profile semacam kayak profile company tapi kayak itu pakai drone gitu ya, Bang ya? Iya itu pakai apa sih kalau sebutan nanti sekarang FWD apa? Iya, kurang tahu itulah ya FVP. pokoknya. FEP ya pokoknya Iya, kayak iya. tiba-tiba bisa keluar dari jendela Iya. itu keren sih. Apakah itu semua di dalam video itu ya sahabat bicara, kalau belum lihat sok dilihat. Tapi Vira jelaskan dalam videonya itu ada pertama ngejelasin menampilkan tentang Becus Apparel tentunya. Ya. Terus ada juga seperti ada kumpulan komunitas motor entah apa atau parkiran motor di sana, motor-motor yang unik, dan beralih ke tempat nongkrong kopi. Ada vape juga. Dulu, vape, terus nyuci, nyuci baru ke kopi. ke kopi. Iya, Jadi habis kopi baru nongkrong. nah, itu salah satu kerajaan Becus yang lainnya kah atau gimana, Cing? Bukan kerajaan Becus yang lain, tapi Becus sedang ingin membangun kerajaan bareng dengan Gaski Compound. Oke. Jadi kita itu ke depannya kalau misalkan dilihat lagi tuh sebelum video itu ada video grand opening kita tuh. Jadi kita bikin riding itu dari Taman Menteng sampai ke toko. Wow. Nah itu ridingnya pun diikutin sama teman-teman Vespa, sama teman-teman chopper, sama teman-teman motor klasik, dan itu hampir sekitar 200 motor. Wow. Jadi pengennya memang Gaski Compound ini adalah menjadi wadah atau menjadi kendaraan untuk teman-teman Jakarta entusias tuh saling mengenal gitu loh. Oke. Dan berbuat sesuatu hal untuk Jakarta lah gitu. Mantap. Pokoknya balik lagi anak Jakarta berkarya untuk Jakarta, bareng Iya, anak-anak Jakarta gitu. Dan aja. kalau bisa kan Jakarta untuk Indonesia lah gitu nantinya kan. Oh, amin. Panjangnya gitu kan. Kita nggak tahu Pastinya. apa yang terjadi gitu kan. Amin. Semoga ada celutukan-celutukan atau karya-karya lain lagi dari Becus ya, Cing. Dan Cing itu sendiri ini terjun ke Becus memang adakah background apa nih? Background bisnis kah atau background desain atau gimana, Cing? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya backgroundnya memang di bisnis sih. Jadi selain Becus itu kan saya punya travel juga tuh. Iya. Dulu tuh awal-awal kenal sama Bang Said, kita ngapain ya? Karena waktu itu aku belum bisa masuk di Becus tuh. Oh ya udah kita bikinin aja namanya Becus Kelayaban kata dia gitu. Kelayaban, gue demen. Jadi kita bikin open trip buat teman-teman teradalan kru, rafting, terus berjalan gitu. Teradalan kru. Nah, iya, teradalan kru adalah mereka yang menjadi bagian dari Becus Apparel. Becus Apparel. Becus Jadi Apparel. tim-tim dari Becus Apparel ini dinamakan, jadi bukan Becus Bukannya tim sih, bukannya tim, tapi lebih ke kalau misalkan di Upstart tuh punya Modern Darling gitu. Becus Apparel tuh punya teradalan kru gitu loh. Kayak Noah punya sahabat Noah deh gitu. Oke. Berarti kayak podcast ini punya sahabat bicara gitu Iya, ya. Iya Kayak benar. Gengnya gitu ya. I see. Bedanya adalah ketika Becus ini sedang ada event, teradalan kru ini kadang menjadi juga bagian dalam si event itu, entah jadi SPG-nya, SPB-nya kayak gitu-gitu. Jadi emang jadi ngebikin society-nya tersendiri Iya, gitu ya. betul. Itu sih yang anak muda harus lakukan tuh bukan hanya tergerakkan dalam diri lagi ya, tapi Iya. bicara tentang bagaimana menggerakkan sekitar untuk hal-hal yang positif gitu ya, Cing Iya, ya. karena akhirnya kan Becus itu kan nggak pernah jualan baju. Iya. Yang dijual Becus itu adalah kebanggaannya mereka kan. Menjadi Betawi. Menjadi Betawi atau Dalam menjadi hal ini, Jakarta menjadi gitu Jakarta. kan. Jadi kebentuk lah gitu. Wow.
menjadi Jakarta dan menjadi Betawi dengan pakaian yang hari ini dipakai ini desainnya sama Cing Hijrah. Jelasin dong Cing, ini gimana? Kurang tapi anu. Kita kan sering banget tuh sebenarnya denger kata-kata ini keluar dari teman-teman Betawi atau orang-orang tua kita gitu. Iya. Lu doyan sarasem gak sih? Gue sih doyan tapi kurang tapi anu. Kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kurang tapi anu maksudnya kurang tapi anu. Iya, kayak nyeleneh kayak apa ya? Nyeleneh ini aja biar orang jadi pertanyaan aja gitu kan. Bahasa-bahasa seharinya. Tapi pemilihan warna bajunya hijau dengan font dominasi warna kuning dan orange ini ada makna tersendiri atau emang udahlah tiban aja biar cocok nih kayaknya? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara ke sana tuh pasti berpengaruh dengan psikologis ya. Nah, jadi memang Bang Said itu bikin sesuatu itu memang sesuai dengan apa yang sedang in sekarang ini gitu kan. Dan itu juga dibagi-bagi per partnya tuh. Gitu loh. Jadi kita ada bagian yang memang cuman kata-kata doang, tapi ada bagian yang kata-kata dengan gambar gitu kan. Nah, kalau misalnya yang Kurang Tapi Anu nih ya mencoba untuk in di anak zaman sekarang aja yang suka pakai bajunya tabrakan warna-warni gitu kan. Mereka kita memfasilitasi teman-teman yang suka ada di tengah-tengah orang tapi pengen terlihat gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Ya sambil bicara tapi ya Becus Apparel ini produknya bukan cuma yang lagi dia pakai sama si Cing Hijrah ini, tentunya banyak lagi produk-produk lainnya Cing ya. Benar. Apakah hari ini di bawah mungkin beberapa bisa diperlihatkan ke sahabat bicara? Ternyata kita emang udah setting itu sih. Jadi selain ada kaos juga kita punya namanya tote bag. Ada tote bag. Tote bag ini tulisannya simple Betawi gitu. Terus kita juga sering bilang nih jangan kata kalah, Sri aja ogah nih banyak banget nih. Ini kalau nggak salah dipopulerin di filmnya Sidul deh kalau nggak salah. Sidul, jangan kata kalah. Sri aja ogah atau sering kita nonton tuh di lenong-lenong kayak gitu-gitu kan. Oke, itu salah satunya tote bag dan juga. Nah ini artikel kita yang paling laris nih. Ini yang baru ya. Ini itu yang baru bukan sih? Itu yang baru. Itu bagian belakangnya keren banget sih kalau dibuka. Belakang. Ini full boleh belakangnya. Dibuka gak, Cing? Boleh banget dong. Ini perkaranya kalau udah kita buka nih, ngelipet lagi ribet nih. Nggak usah dilipat lagi, langsung pakai aja. 120 lagi promo kok 20%. Ujungnya gue kagak demen. Nah ini yang paling laris nih Kak. Ini kita udah sampai 10 kali naik cetak ya lo ini. Wow. Dengan tulisan ini, dengan gambar yang seperti ini. Wow. Karena relate sama teman-teman yang supporter, relate juga sama teman-teman yang suka Adidas gitu kan. Dan kaos ini bisa dipakai main, nongkrong, teman hajatan di double pakai flanel jadi ya kan? Jadi banget. Nonton Jackmania mantap. Sama satu lagi. Sama ini juga best seller juga nih. Nah, cuman tulisan font Betawi. Paling kita mainin cuman di warna kaosnya. Ada yang hitam. Nextnya kita mau nyoba font Betawinya itu warna orange gitu, gitu-gitu. Wow. Ini dia desain terbaru dari Becus ya. Ini di depannya ada, di dada kirinya ada ajak ijik kagak puguh lagu. Ajak ijik aja lu kagak puguh lagu gitu. Asli. Di belakangnya, wow, ini yang lagi anak kekinian nih ya. Iya. Kayak gini pakai Vespa, helm batok ya. Cakep itu. Siap riding kan. Yoi. Ini dia desainnya, jadi sahabat bicara. Kalau mau dapetin ini kemana Bang? Untuk sementara bisa datang ke toko atau bisa DM aja. Oke. Ya itu dia. Ini belum kelar nih kita bicaranya. Masih mengenai si produk dari Becus Apparel ini. Cing, semua orang itu bisa aja nyablon timbang, ya mohon maaf kata nih ya, timbang nyablon, timbang desain, tempel, plek jadi. Tapi jarang yang punya value untuk ngangkat culture sekitar gitu kan, anak muda Jakarta gitu. Apa urgensi apa yang Becus merasa bahwa penting nih untuk mengangkat value-value society di Jakarta seperti ini, dari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang simple ya, cuma ajak ijik atau kurang tapi anu dan cuma tulisan Betawi mungkin ya. Sebagian orang bisa menilai seperti itu, tapi kan yang dijual ini bukan cuma desain, bukan cuma kaos, tapi ada value di dalamnya. Hal itu yang mau ditampilin sama Becus kah? Iya, bener banget. Jadi kalau gimana ya, kita tuh kan kalau kita bicara orang Betawi misalkan, Betawi itu kan sudah tidak pernah menjadi tuan rumah di Jakarta gitu kan. Nah lewat Becus ini, desain-desain yang kata-kata ini pun jadi kayak menyegarkan ingatan kita lagi gitu loh, bahwa ternyata ada nih bahasa-bahasa Betawi yang lucu dan unik dan bisa dipakai untuk semua orang gitu kan, gitu. Oke,
Jadi memang ingin membetawikan yang sudah Betawi makin Jakarta lagi sesuai dengan seiring zaman, mendekati anak muda dengan desain-desain yang juga tentunya erat kaitannya sama si anak muda ini ya. Iya, kalau sekarang tuh kita untuk setahun ini kita punya namanya program biar pada becus gitu kan. Biar pada becus. Satu itu reminder untuk diri kita biar kita tuh bener. Kedua itu biar semua orang yang belum pakai becus biar pakai becus gitu kan. Oh, jadi membecuskan semua orang ya. Iya, dan ya. termasuk gua juga kan dulu nggak pernah aware sama kebudayaan Betawi gitu kan. Terus ketika gua ketemu Persija terus ketemu becus tuh dua hal yang gue kawinin akhirnya nih gue ternyata Betawi banget ya. Ternyata gue Jakarta nih gitu loh. Terus gue udah makan minum cari nafkah di Jakarta, apa yang bisa gue lakukan untuk Jakarta gitu kan. Ya untuk saat itu memang gue selalu mendukung Persija misalkan, atau gue selalu mendukung membeli produk aslinya becus gitu kan. Ya kalau sekarang ini ya akhirnya bagaimana gue bisa men-share apa yang gue dapet biar teman-teman yang masih belum bangga itu bisa bangga nih sama kebudayaannya mereka gitu. Wow, balik lagi pokoknya ke value utama dari becus, bangga Betawi. Bangga Betawi gitu. Dan itu dia sahabat bicara, kalau tadi bicara tentang becus dan Jakarta, sekarang hasilkan karya, tapi jangan lupa untuk tanamkan pentingnya mengingatkan kekayaan hak intelektual dari karya-karya kita, dan mengenai produk, mengenai juga hak kekayaan intelektual dan juga karya-karya yang bisa dihasilkan anak muda. Tentunya pasti banyak pemula-pemula di luar sana yang juga ingin memulai bisnis, entah itu clothing line, entah itu mau jadi buka usaha bikin skateboard dan sebagainya gitu, Encing. Adakah tips nih bagi para pemula di luar sana yang pengen usaha nih tapi gue ragu nih, modal ada tapi keberanian gak ada, atau sebaliknya ada keberanian tapi modal gak ada? Adakah tips? Silahkan, Cing. Karena gue role modelnya ke Bob Sadino gitu. Oh jadi, iya mantap. Apapun yang gue lakukan dalam hidup gue tuh akhirnya jalan aja dulu. Ide yang paling baik adalah ide yang dijalankan kan. Jadi kalau misalkan emang mau membuat sesuatu ya udah jalan aja gitu loh. Walaupun gak ada temennya. Nanti sepanjang perjalanan itu Tuhan tuh selalu menemukan kita dengan orang-orang yang baik kok. Walaupun ada yang bikin kita kecewa, tapi yakin deh itu memang rencananya Tuhan untuk kita bisa jadi lebih kuat dan lebih lebih tough, lebih strong, lebih aware dengan apa yang mau kita bikin tuh arahnya lebih ke bukan hanya sebagai dagang doang misalkan. Itu fase-fase itu dilewatin karena biar kita bisa berbicara untuk lingkungan sekitar gitu kan. Itulah fase-fasenya gitu. Wow, menarik. Ya, jadi pokoknya jalan aja dulu, terabas aja dulu, tengah jalan dapat temen kok ntar yang nolongin, yang narik, bener. Yang atau yang ngegeret-geret kita biar ayo sukses gitu. Bahkan kan. Kalau bisa kita bilang, kita ceritain sedikit gitu. Kenapa kita bisa ketemu sama Gasi Kompon gitu misalkan. Itu awalnya kan saya dengan Bang Said itu ada di dalam fase yang udah 8 bulan vakum tuh becus. Dan kita nggak tahu nih mesti mulai dari mana awalnya gitu. Terus sempat karena ada dampak pandemi juga. Ya, salah satunya itu. Terus akhirnya ya udah deh. Kita jalan dulu aja. Waktu itu kita cuma megang duit 5 juta tuh. Saat itu 3 bulan yang lalu berarti kan. Kita punya duit 5 juta, kita punya stok barang yang gak terlalu banyak. Terus akhirnya kita hire spesialis marketplace gitu. Akhirnya berjalan sambil akhirnya kita bikin proposal gitu. Terus akhirnya ketemu sama customer becus yang dari 2016 nih. Dia datang dengan nih bang, gue customer lu nih gitu. Tapi datang itu ya kita DM dulu karena gue baru megang becus kan, gue cari-cari nih konten-konten yang lama bisa gue naikin lagi gitu kan. Akhirnya gue DM, izin repost, terus gue liat videonya banyak video-video gitu, gue ajakin datang untuk bikin media. Pas gue ceritain tentang becus apa adanya gitu, dengan sambil backsound sedih malam itu gitu. Nggak ada. Nggak ada. Terus saya bilang kayak kalau misalnya emang lo mau jadi gue investor ya hayu aja gitu loh. Dan timeline itu padat. Dalam waktu 3 minggu tuh kita udah dapet tempat, terus kita renovasi apa segala macam sampai akhirnya kita ketemu nih di Sahabat Bicara gitu kan. Kita bisa menjadi brand yang diperhitungkan lagi. Amin. Gitu kan. Gitu. Jadi semuanya tuh pasti ada fasenya, tapi kita nggak usah mikirin gimana jalan keluarnya. Yang kita pikirin adalah apa yang bisa kita lakukan yang terbaik saat hari itu. Udah. Jadi do the best di hari itu gitu ya, di hari sekarang gitu ya. Cing, juga mengenai toko pertamanya kalau nggak salah tuh di Kampung Gedong, terus sampai akhirnya di 2017 masih idealis dengan proyeknya masih proyek idealis si becus ini. 2016 terus kena pandemi juga, sampai sekarang konsisten juga. Itu kan membutuhkan hal yang kadang untuk memulai usaha tuh mudah, tapi yang sulit itu mempertahankan konsistennya gitu kan. Bener. Ya gimana Cing biar bisa konsisten gitu Cing? Kadang di tengah jalan bosan, gue mau coba dagang rengginang aja deh kalau gitu.
Satu yang pasti Becus itu udah bukan punya gua, bukan punya Bang Said atau bukan punya teman-teman yang lain gitu. Becus itu udah menjadi milik masyarakat gitu. Wow. Itu yang akhirnya bikin kita tetap ada gitu loh. Karena pas kita vakum tuh banyak banget tuh dia masuk, Cing kemana, kok nggak pernah story apa segala macem gitu kan. Becus Apparel itu sudah bisa membuat value-nya mereka itu dimiliki oleh semua orang. Ketika mereka datang ke event misalkan, terus kita kasih harga murah, lu jual baju murah banget sih gitu. Terus kita bisa tuh yang namanya ceng-cengan, terus kita lu masa buat Betawi lu ngasih harga segini gitu, naikin lah gitu-gitu. Terus kita bisa tuh yang Cing lagi di mana, lagi di toko nih, udah gue mau nyampe kesana nih ya udah beliin gue gorengan dong gitu-gitu. Kita tuh udah bisa friendly itu ke teman-teman gitu loh. Sudah bisa sebonding itu. Jadi yang memang harus dikuatin dari awalnya itu memang value-nya apa yang mau kita kejar. Ketika kita udah tahu goals value-nya, itu kemana-mana pun enak. Ketika ada kendala gitu, bukan lagi harus kita yang kuat, tapi semesta yang nguatin kita. Bahwa orang-orang itu ternyata datang-datang aja ya gitu. Maksudnya ada orang yang membantu ini, ada ini yang bantu ini gitu. Semesta yang akan menguatkan kita. Dengan tagline-nya si Becus ini bangga Betawi ya, dalam rangka masih HUT Jakarta yang ke-496. Adakah promo tertentu untuk para penikmat Becus, para teradalan kru di luar sana? Kasih dong promonya mumpung lagi di Sabi ini, silahkan. Siap. Buat temen-temen yang udah kangen banget sama Becus Apparel, kebetulan Becus Apparel baru opening toko dengan banyak artikel-artikel baru, datang aja langsung ke toko. Diskonnya itu sampai 20%, terus ada beberapa item yang sampai 50%, jadi datang aja. Kita bisa ngobrol, kita bisa temu kangen, terus juga teman-teman bisa bawa pulang baju yang baru. Oke, jadi ada promonya, mampir aja di Warung Jati. Betul, nomor 28 di sana ya. Buru dah tuh mampir mumpung masih ada promonya dalam rangka HUT Jakarta. Cing, siap. Lebih lanjut lagi nih mengenai memasuki akhir pembicaraan kita. Harapannya terhadap Becus Apparel ini lebih lanjut, ingin goals apa lagi yang belum tercapai atau yang mau dicapai Becus tahun ini? Tahun ini Becus pengen banget bener-bener menjadi, ketika ada teman-teman yang datang ke Jakarta tuh kalau belum beli Becus berarti belum ke Jakarta. Amin. Dan ketika ada teman-teman daerah yang mau pulang, teman-teman daerah yang mau pulang ke daerahnya gitu, udah nggak bingung lagi lah. Dulu kan kita bingung tuh oleh-oleh apa ya gitu kan. Ondel-ondel mampir ke Satu Babakan, kerak telur sampai di jalanan udah dingin, nggak enak. Kaos juga paling ya begitu adanya. Gambar Monas, gambar ondel lagi. Becus ingin dikenal sebagai produk Jakarta, dan Jakarta dikenal sebagai ada Becus. Wih, amin. Tadi harapan tentang Becusnya. Sekarang harapannya terhadap dunia atau industri clothing line di Indonesia, Cing. Harapan gue untuk clothing line lah ya, pengen balik lagi ke zaman-zaman 2007 sampai 2009 mungkin, di mana saat itu brand-brand itu beriringan barang besar dengan band gitu loh. Jadi itu juga project dari Becus tuh, ada beberapa pilot project yang kita mau bikin sama beberapa teman-teman band tuh untuk kompilasi lagu, bikin album segala macem. Jadi brand ini memang mewadahi teman-teman kreativitas lainnya. Awalnya musik, mungkin nanti bisa teater atau bisa kesenian yang lain gitu loh. Jadi memang brand ini adalah menjadi wajah pertama untuk teman-teman berkreativitas di luar sana lah gitu loh. Brand clothing gitu. Brand clothing. Amin. Cing, semoga semua goals dan harapannya dari Becus bisa tercapai tahun ini. Amin. Dan juga lebih lanjut lagi Becus bisa menjadi brand clothing lain yang lebih wadidaw tentunya di masa depan. Dan untuk para penikmat-penikmat pada teradalan kru juga sehat. Teradahan kru juga sehat-sehat. Amin. Terus juga Bang Said, siapa tahu nonton Bang Said, ini Becus keren banget. Semoga bisa HUT Jakarta ke-496 kali ya, Cing, sama-sama ya, Cing ya. Dan sahabat bicara harus Vira akhiri. Vira pamit undur diri dan Cing Hijrah pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta yang ke-496. Siap. Foto dulu, Cing. Oh gitu, boleh. Jatuh lagi. Kayaknya over kayaknya durasinya ya. Aman ya. Aman.